سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وعلى عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yasamihu fi ilmah sahala Allahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak alim ulama yang ada di kampung ini, di tempat ini, yang kami muliakan pemerintah desa Botuboluo, yang kami sebut nama beliau Bapak Acun Tooli karena beliau masih sakit, rumahnya cuma dekat. Mudah-mudahan beliau dengar. Yang saya hormati dari unsur LPM, BPD, yang saya hormati kepala-kepala dusun dari 3 wilayah yang alhamdulillah hadir semua. Yang saya hormati sekretaris desa
yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati, gak ada tata hormati lagi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, namanya imbung itu nggak amin, tokoh-tokoh agama, para imam, pegawai syar'i, tokoh masyarakat semua, termasuk tokoh pendidik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Luhu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Muiz Ibrahim, yang didampingi oleh teman-teman yang lebih istimewa. Sebelum yang istimewa, Bapak Haji Ibu Haja, calon haji, amin. Kemudian yang istimewa lebih khusus yang saya hormati, yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa? Keluarga yang berduka. Yang paling tinggi mengutamakan doa di tempat ini adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini adalah keluarga ini yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, melangkah derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenapa mereka punya derajat tinggi? Tadi barusan disampaikan, kebetulan anak yang pertama masih ada, tamu hula. Kemudian yang kedua, yang perempuan ini sudah almarhumah, meninggal waktu SMP, Masya Allah. Kemudian ini yang siswa kami kelas 12, barusan semester 1, juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Bapak Ibu yang mulia, saya teringat kisah waktu zaman Rasulullah SAW. Tapi kisah ini adalah tamatullah loh, suami istri. Mereka ini suami istri ini sangat harmonis, totoliana, tidak ada masalah, tidak ada cekcok sedikit pun dalam rumah tangga. Penpo melubingun ya, penpo sedikit suara tinggi tidak ada. Dia masalah betul satu keluarga itu. Maka dalam kehidupannya sehari-hari, tiba-tiba satu ketika timai tualia itu lohile mau cerai itu. Ni ilahnya tiba itu buat tidak masalah. Mau lo total, pokoknya itu mau cerai. Kisah waktu Rasulullah SAW, masih zaman Rasulullah. Nih boleh mai, coba sampaikan apa kesalahan saya. Nih pokoknya itu mau cerai. Allah. Pusing tipe itu maka karena dia ini bingung, tipe itu bingung, pusing itu, maka boleh kita datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka dipanggil ini istrinya, sama-sama datang kepada Rasulullah SAW.
dalam perjalanannya di tengah jalan kebetulan suaminya ini terpeleset atir pilalia sudah menetes darah, maka diambil kain oleh istrinya, dibalut, dilulus di pali, maka itu darah sudah tidak menetes lagi. Dilutul mulut. Setelah diikat, maka istrinya bilang, wahai suamiku, kita pulang, tidak usah pergi kepada Nabi. Mau hari ngono itu, patah rencana untuk inti mau cerai, pokoknya pulang. Mau hari ngono itu, dia mantuk belek pilih. Datang di rumah, maka disampaikan oleh suaminya, wahai istriku, kamu ini aneh. Tadi kamu mau minta aku cerai, setelah aku terpeleset, luka, berdarah, kamu panggil aku untuk pulang ke rumah. Coba ada apa ini? Maka dijawab oleh istrinya, wahai suamiku, aku pernah mendengar Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang dalam rumah tangganya tidak ada masalah yang terjadi, maka mereka ini tidak dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rumah tangga tidak ada masalah sedikit pun, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah pendidikan, masalah sakit dan lain sebagainya, tidak pernah terjadi kepada keluarga itu, tidak pernah merasa susah walaupun sedikit pun, maka Nabi sampaikan mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan ini adalah satu rahmat yang Allah berikan kepada keluarga. Rahmat itu satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjamin dia bisa masuk surga. Rahmat itu. Maka ini hadirin mulia, Masya Allah, masih buka yang umum. Hadirin yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah yang maha kuasa, yang memperjalankan hambanya dari rumah menuju tempat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa yang memperjalankan hambanya dari rumah ke masjid, dari rumah ke kantor, dari rumah ke kebun, dari rumah ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kekuatan. Maka uti usyukuru Allah jamaah sekalian. Hadirin yang mulia, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah tajih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat bertemu dengan sahabat, para nabi bertemu dengan nabi, apa yang ditanya Pak? Anta budunggaya itu lo hindoli. Maka hari ini kami dari sekolah SMA, guru-guru dengan orang tua, para undangan, dengan tuan rumah yang berduka, kita kira-kira budunggaya itu lo hindoli. Apa yang paling bagus kita tanya? Oleh ibu-ibu? Allah habari. Nah, ada lagi kalau menggolo mailong. Memang mailong. Hadirin yang mulia,
seorang nabi dengan sahabat tato pembawa talo apa hari-hari dengan Allah berzikir, hatinya tawajuh kepada Allah, matanya melihat kebesaran Allah, yang didengar adalah kebesaran Allah. Tapi mereka yang ketika bertemu yang mereka tanya apa hadirin mulia, bagaimana keadaan iman kamu hari ini? Itu yang ditanya. Walau kabar lo imanimu dia, atau saat itu dia, bagaimana kabar iman kamu hari ini? Uti. I masatnya pak, walau tak, ada jam po uti di, walau itu nggak ada. Walau kabar iman kamu hari ini? Biar tolak manikah keluar. Walau boma iman, yang ditanya iman. Kenapa hadirin mulia iman yang ditanya? Jamu Hindu, walau cing oleh, ipong cing Hindu. Dia tanggung gatot ya. Walau habari lo, dahangi. Para nabi tidak tanya, para sahabat tidak. Yang ditanya iman. Kenapa hadirin mulia? Boti watia, boti bisa lah pak. Bahwa ente boti apa yang oleh Pak Imam? Pok deloma. Itu yang mesti tak pok deloma. Namun sini tanpa deloma dia. Saya itu teringat hadis Nabi juga, kisah Nabi berbicara sesuai kadar iman, kadar apalagi ibu tuh Pak Imam itu mali po delomon dohenga betul. Hadirin yang mulia, watia mau artinya mau bisa labut dia malah tapu PR po delomnya betul bisa. Bapak Ibu yang mulia, siapa saja yang berdiri di tempat ini, siapa saja dia, penceramah dari langit bahkan ya, penceramah dari langit, malaikat mungkin, siapa saja yang berdiri di tempat ini berbicara, yang dibicarakan adalah nasihat agama. Jangan kita anggap ceramah lipa alim, jangan ceramah lipa Haris Hako. Baru-baru zikir dengan saya di Bong Meme, beliau yang ceramah sanjiki. Atau ceramahnya Zaidul MZ almarhum. Jangan dilihat orang yang ceramah. Apa yang kita lihat? Nasihat agama. Siapa saja anak kecil ketika dia bicara agama itu nasihat agama. Logol. Nasihat agama hadirin mulia termasuk kesempurnaan agama. Sehingga saya mengawali dengan bagaimana kabar iman kita hari ini. Ditanya. Kesempurnaan agama lima baik. Yang pertama iman kepada Allah. Iman. Kalau bukan iman hadirin yang mulia, anjau iman itu tahu Pak, mungkin mereka tidak datang. Iman itu adalah kekuatan Bapak Ibu. Iman adalah kekuatan. Kenapa? Majelis ini adalah majelis iman, majelis malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah malaikat, wahai malaikatku, wahai malaikatku, turunlah kalian ke bumi dan catatlah nama-nama orang yang di dalam majelis itu yang menyebut namaku.
yang membesarkan kebesaranku, yang meninggikan ketinggianku. Catatlah nama-nama mereka. Jadi bukti itu Pak, malah otakku catati, mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan catatan dari nabi, dari malaikat. Malah otakku itu Pak, maitilah di malaikat itu, kecuali tahmet dulu. Wabut tahem bisa lah Carlota ke samping itu. Ijam otakku catatan. Usahakan kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majelis. Kenapa hadirin mulia? Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fi ilma, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu. Jadi ini Pak, majelis ilmu. Majelis ilmu itu karena bicara agama. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di satu tempat, satu majelis, mulut saya mau ceramah Pak, saya mau ceramah, tiba-tiba lo tanggung hemet dulu, sampai lapat ceramah dia betul dulu, ternyata hepu oleh mak main lagi. Tapi itu ada jaminan Pak, ada jaminan tadi, barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi malah untuk surga tinggi. Jangan sampai kayak metode itu memang untuk suruh. Nah, ini hadirin, majelis yang seperti ini dapatkan kebaikan. Bolot landol, bolot landol. Hadirin yang mulia, bicara iman, keyakinan kepada Allah. Ini satu keuntungan yang besar. Satu hari kita mungkin bicara kebesaran dunia, bicara kesenangan dunia, maka diingatkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Itu alhaakumut takatsur yang biasa dibaca maghrib itu Pak ya. Kenapa orang tua dulu Pak itu kan ayat itu disuruh baca maghrib? Alhaakumut takatsur, coba sama-sama. Alhaakumut takatsur. Maha hafal Ibu ya? Kita hafal ini ayat. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman itu bahwa sudah banyak manusia ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah melalaikan dia. Sehingga diingatkan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Rumah yang besar melalaikan kamu, pekerjaan telah melalaikan kamu, perdagangan telah melalaikan kamu, istri cantik telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hari ini hadirin mulia, satu pelajaran bagi kita Pak. Habola siswa mate, apalagi di papalio di mamali itu botima orang tua ada anak. Habola siswa mate, apalagi guru-guru. Jangan mesti guru-guru Pak Bo. Guru-guru, siswa.
Walau teh mau dipita anak-anak TK, di TK Allah ada meninggal baru-baru. Apalagi teh mau dipita, teh mau dipita, jemput dia itu. Nah, jadi pembelajaran. Jangan sampai melalaikan kita hadirin mulia. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam kubur. Ketika kita sudah dalam kubur, sudah menyesal. Di mana ayatnya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dia masuk kubur, Pak. Allah buka hadirin mulia. Mereka telah yakin. Rabbana absarna, ya Allah, saya sudah menyaksikan dengan telinga saya, dengan mata saya. Absarna, Allah setelah buka penglihatan dia dalam kubur. Ketika yang amalnya sempurna, maka kubur akan meluas sejauh mata memandang. Ketika amalnya kurang, sedikit tidak sempurna amalnya di dunia, maka kubur akan menghimpitnya. Dalam hadis Nabi, ini kuburan menyempit dan tulang rusuknya akan bersilangan sebagaimana tangan bersilangan. Tulang rusuk Pak akan bersilangan seperti ini. Maka orang yang dikubur sudah lihat. Hari ini anak kita sudah menyaksikan itu. Allah buka matanya. Yang hari ini kita tidak mau pusing. Hari ini telinga kita tidak gunakan. Penglihatan mata batin kita tidak gunakan. Di kubur hadirin mulia akan jadi saksi. Absarna wa sami'na, aku telah dengar jeritan-jeritan orang dalam kubur. Hadirin yang mulia, telinga akan mendengar. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar dalam kubur. Hadirin yang mulia, dilanjutkan ayatnya. Apa permintaan orang dalam kubur? Apa yang mereka minta dalam kubur, jamaah sekalian? Farji'na ya Allah, farji'na. Ya Allah, kembalikan saya, kembalikan saya. Nepe pualingo Pak, orang dalam kubur. Allahu Akbar. Anu bomodeh to alikan teh, Bo. Nu komoalin ko tulay. Anu mak dewa ngopa. Di moalin. Tapi mereka minta, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Mau tambah otot? Tidak. Mau naik pangkat? Tidak, hadirin. Mau tambah istri? Tidak. Mau tambah anak apa lagi? Di rumah apa? Apa yang diminta oleh dalam kubur? Na'mal soleha. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Maka hari ini hadirin mulia, sebelum kita hatta zurtumul maqabir, sebelum masuk dalam kubur, usahakan kalimat yang terakhir kita dapatkan. Inna muqinun, sesungguhnya aku ya Allah telah yakin. Malah yakin itu Pak setelah dalam kubur, tapi di dunia dia belum yakin. Usahakan Pak, mabalik untuk rumah kan? Kita sudah tahu, sudah disampaikan ayat ini, keyakinan itu jangan sampai di mata kubur Pak. Inna muqinun, sesungguhnya aku telah yakin. Kapan? Hari ini Pak. Mau Pak ya? Yes, Kita yakini hari ini itu adalah Pak. Hari ini kita harus meyakini keadaan Al-Quran. Kenapa hadirin mulia Al-Quran? Itu Qur'ani Pak. Yang pertama ditulis apa? Alif Lam
mim. Iya, lo kalau baca itu Pak, mungkin di bawah tahu ya. Alama, alama. Alif lam mim. Pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diartikan oleh siapapun. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Nabi tidak diperdebatkan. Orang-orang ilmuwan tidak memperdebatkan. Kenapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibaca ayat zalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitabku. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Utawa itu alif lam mim, jangan ragu dengan Al-Qur'an. Ya lupa masih ragu dengan Al-Qur'an. Hadirin yang mulia, ini adalah majelis ilmu. Buatnya jangan berdoa tidak. Oh, mau pancing ali. Apa itu ilmu, Pak? Hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, Al-Quran sebagai petunjuk. Maka dijelaskan ulama pengertian ilmu itu. Nga'amilah himbu kalau ilmu itu Qur'ani, Pak. Itu Qur'ani itu ya. Huruf berhuruf demi huruf berhuruf. Setiap huruf, tiap-tiap huruf itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak, hadirin mulia. Lewolo itu pengertian ilmu. Ilmu adalah kira-kira lo mungkin lo baca buku, mungkin itu SD, SMP, SMA, mungkin lo pelajari buku, itu pengertian ilmu. Ilmu adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa, Pak? Pengertian ilmu. Buat lama Pak ini. Ilmu adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadirin yang mulia, ilmu apa saja yang kita perbuat, ilmu apa saja yang kita ajarkan, dia harus melalui Allah lewat Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Jalan Pak Lolo itu. Begitu banyak ilmu hari ini Pak, sehingga tidak akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ilmu ini akan terbagi menjadi 27 cabang ilmu. Tapi hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengutarakan mengulaa. Itu mah otohilopo. Ulun tahu otohilopo Pak. Ini beliau ini utiu popaca, utiu hamamai, tirampar-rampali utiu hilo Jumat atau hilo Kamis, hilo pantau itu. Tiba-tiba kita amalkan, itu lo ngamali, pilo ngalir. Mungkin setelah begitu lo mengamali betul ilmu hilo pantau, pilo ngalir Pak, mau nih matau, mau luli. Mungkin mau rezeki mungkin dimudahkan. Tapi hadirin mulia, itu hilo ya Allah tuh Pak. Ilmu itu yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah hadis. Ilmu itu diajarkan kepada orang lain, tidak bisa.
dia aparenda Pak. Ada Pak, hari ini banyak zikir-zikir Pak. Hanya lewat mimpi, amalio dia. Itu diamalkan sendiri boleh Pak. Apakah itu benar atau tidak, enggak terserah. Tapi itu diri sendiri yang mengamalkan. Tapi kalau kita ajarkan kepada orang lain tanpa ada petunjuk Al-Quran dan hadis, ini menjadi satu. Ya, Masya Allah. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, di Botaja di Mailo rezeki masuk lah. Hah? Dia tuh tamongol di ibu hulolo atau ada tuh? Dari jam 9:30. Wala ada macam satu. Para penit lagi. Sleman tu tahu. 1 jam. Hadirin yang mulia. Saya rasa ingin 1 jam. Jamal putul main. Doa ulang. Hadirin yang mulia, ini ilmu Pak. Kita ajarkan. Rasulullah SAW khataman Nabi, penutup para Nabi. Rasulullah SAW bisa berhadapan dengan Allah lewat Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bisa berbicara dengan Nabi malaikat Jibril. Rasulullah diberikan begitu banyak karomah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan-kelebihan. Ketika Rasulullah melapis talupa, Rasulullah buang air, tiba-tiba di dia rumah kamar mandi Pak, di AWC dia, maka Rasulullah panggil pohon kurma, sini, dipanggil Pak. Semua jalan seperti manusia menutupi keliling daripada Rasulullah SAW, maka Rasulullah buang hajat. Setelah Rasulullah buang hajat, Rasulullah perintahkan kembali ke tempat kalian. Maka pohon semua kembali ke tempatnya semua. Apakah ada Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya bagaimana cara panggil pohon? Tidak ada. Itu ulang untuk kehidupan yang ajarin itu tuan Allah. Enggak membutuh kelompok itu zikir. Masya Allah. Kalau mampu Pak Imam. Rasulullah SAW bisa mengeluarkan air dari jari. Masya Allah. Rasulullah tidak mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan air dari jari-jari tangan. Tidak ada. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hudan lil muttaqin, petunjuk dari Al-Quran. Rasulullah SAW ketika buang hajat Pak, melatih taluhu, ketika buang air, latih taluh hedamango, hanya perasaan saja ada, ketika dilihat tidak ada kotoran Pak. Latih taluhu, kotoran tidak ada. Apakah ada Nabi ajarkan walau cara lihat melatih taluhe yang muti bolo, walau cara melatih taluhe jam moli ini dipakai kamar mandi tidak mau laku closet anu mau ajar lu itu ini tidak ada. Tapi ada ketika diberikan oleh Allah, silakan Pak. Ketika ada yang Allah berikan, kenapa? Yang hatinya bersih, hatinya mutmainnah, ini yang Allah berikan. Allah tak hilang apa? Ada yang Allah kasih. Orang-orang tua dulu ngomong mata luhu, bismillah, iluman, sehat. Tapi orang tua itu ajarkan kepada yang lain, itu tidak ada. Cuma apa yang diajarkan Pak? Bukan cara kasih air yang diajarkan. Walau amal ini apa? Apa amalan Bapak sampai bisa mudah mengobati orang sakit? Amalan uhin dulu Pak. Oti opal puasa 40 hui. Maka ada puasa Nabi ajarkan, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan,
13, 14, 15. Ada puasa-puasa yang diajarkan oleh ulama, ada puasa-puasa dan sebagainya diajarkan puasa. Yang ditanya adalah amalan orang itu. Pak Beto dilatih gagah, majelta hilipa, majelta hilipa lupoto, majelta hilipa. Kita cari amalannya, kita cari oleh putu oleh opak itu. Hadirin yang mulia, inilah bicara ilmu, petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, saya sampaikan tadi, walaupun siapa yang berceramah di tempat ini, tetap yang kita perbaiki adalah iman kita, iman, keyakinan kita. Maka keyakinan ini kita akan bawakan dengan ketenangan lewat zikir, Pak. Mau zikir saja itu. Hadirin yang mulia, tidak perlu panjang lebar saya sampaikan. Kebanyakan boti itu, Pak, termasuk saya ini, sudah lupa dengan dosa kita. Itu, Pak, mau dipatah dosa. Termasuk saya tak lebe-lebe, Pak. Termasuk yang bicara. Biasa lihat Ustaz Ridwan. Mau dipatah dosa, Pak. Ustaz Ridwan. Padahal hadirin mulia, istighfar itu adalah satu tanda cinta kita kepada diri kita. Istighfar, Pak, satu tanda cinta kepada diri kita. Tasbih subhanallah adalah merupakan satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat adalah satu rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka dulu itu, Pak, Ibu sama-sama berzikir kecintaan di kita. Tadi anggota di patangan tuh kita beristighfar kepada diri kita. Mali Ibu ya? Nah, yang cinta kepada dirinya bahwa waktu anggota di patangan tuh, Pak. Sebelum itu mau tak menyesal. Inna mu'minun, keyakinan akan wujud Allah buka ketika kita sudah dikubur. Maka hari ini, Pak, tadi angamai patangan tuh dengan istighfar kepada Allah. Sama-sama, Pak, Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama, Bu. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Bagaimana, Bu, Bapak-bapak, istighfar yang kita sebut di lisan itu bagaimana bisa masuk ke dalam? Kita resapi, kita beristighfar untuk diri kita dulu. Diri kita istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW memasukkan iman kalimah la ilaha illallah selama 13 tahun, Pak. 13 tahun Rasulullah berusaha sahabatnya ini kalimat yang dia ucapkan bisa masuk dalam hati. 13 tahun lamanya. Maka kita hari ini walaupun sebentar saja, mari, Pak, sungguh-sungguh kita masukkan istighfar di dalam hati kita dan kita renungi itu istighfar untuk diri kita. Sama-sama diulangi lagi, Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Jemaah sekalian, kalau diri kita sudah diterima oleh Allah, mungkin kita masing-masing kita yakin istighfar kalau sudah diterima oleh Allah, yakinlah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Namun jamaah sekalian yang sudah kita lupa hari ini, kadang kita berdoa untuk diri kita saja. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah. Ya Allah, sehatkan saya, ya Allah. Saya. Tapi kita lupa orang tua yang melahirkan kita. Sudahkah pernah kita mengistighfar untuk orang tua kita? Sudahkah kita berdoa untuk orang tua kita yang hidup maupun telah meninggal dunia? Nah, lipat atau uti jamaah sekalian. Kesempatan hari ini, mari beristighfar untuk orang tua kita, Pak. Beristighfar untuk mereka. Hari ini ketika ada orang tua telah meninggal dunia, itu yang ditunggu dari anaknya. Kadang lipat tangan, itu baru istighfar tangan dulu hilang. Kita berdoa hanya untuk diri kita. Dimota mengudlah ando hingga yang maipah. Mengharap doa. Hari ini kita istighfar untuk mereka yang hidup. Kita istighfar, ya Allah, saya beristighfar untuk sehatkan orang tua saya. Saya beristighfar, ya Allah, mudahkan rezeki mereka. Ya Allah, saya beristighfar untuk orang tua saya, mudahkan urusannya. Ya Allah, ketika orang tua saya meninggal, ya Allah, matikan husnul khotimah. Istighfar untuk mereka. Ya Allah, istighfar saya untuk orang tua saya, mudahkan mereka untuk beribadah. Beristighfar, Pak. Sama-sama kita, mudah-mudahan istighfar kita diterima untuk orang tua kita yang hidup. Ketika yang sudah meninggal dunia, doakan istighfar. Masa dia Pak hambal hayal kuburan mengudlaman tuh banyak, Pak. Bahkan begitu orang tua kubur di mana, mak ini patah amat utuh. Ya Allah, mari Pak beristighfar untuk mereka yang hidup maupun telah meninggal dunia. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, terakhir yang sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari akhir nanti akan saksi semua, Pak. Mata kita, tangan kita, kaki kita bersaksi. Anak-anak kita dikubur, Pak, akan menjadi istri kita, suami kita dikubur nanti. Mereka akan menuntut kita. Kita istighfar kepada anak-anak kita, Pak. Keluarga kita, suami untuk istrinya, istrinya untuk suaminya, Pak. Untuk oleh alipatan. Kadang-kadang istri kita masak nasi, bomot tilong yang mau ini, babau sedikit, main-main. Beristighfar untuk mereka, Pak. Itu Allah timah itu suaminya ketika bekerja hasilnya sedikit, mabuk gini,
Judumongo dia aja tamu ini Allah Akbar. Beristighfarlah seorang istri untuk suaminya, suami untuk istrinya, orang tua untuk anaknya. Kemudian kita khususkan istighfar ini di samping anak, istri kita, suami kita, untuk anak kita. Mana orang tuanya Pak? Teman-teman guru, kita istighfar untuk siswa kita yang telah meninggal dunia ini. Mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah SAW, anak-anak yang meninggal dunia, apalagi ketika mereka diampuni dengan sakit saja 3 hari Pak, bomongoto tolohui, Allah telah jamin dia masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya. Dalam keadaan dia sakit, sabar orang tuanya, perawatnya, ikhlas kepergiannya, akan menjadi jaminan dia untuk masuk surga. Insya Allah anak ini bisa masuk surga, amin. Maka mari sama kita beristighfar, anak kita almarhum, kemudian anak-anak kita yang ada di rumah, yang sementara menuntut pendidikan, istri kita, suami kita, kita beristighfar untuk mereka. Bapak Ibu, mari sama-sama kita beristighfar, terutama untuk orang tua. Mari Pak Bu beristighfar untuk anak kita, doakan dia, insya Allah diberikan ketenangan, diberikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang dhaif, yang lemah ya Allah. Kami masih bermula dengan dosa ya Allah. Masih banyak kesalahan, kehilapan kami ya Allah dalam beribadah kepadamu ya Allah, dalam bertutur kata ya Allah, dengan anak dan istri kami ya Allah, dengan suami-suami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini Allah akan menjadi saksi ya Allah. Jangan Engkau matikan kami ya Allah sebelum sempurna iman kami ya Allah. Lewat istighfar ini Allah ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Lewat istighfar ini ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Lewat istighfar ini Allah ampunilah dosa daripada istri kami ya Allah. Ya Allah, lewat istighfar ini ampunilah dosa suami kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan istighfar ini ya Allah ampunilah orang-orang di kampung ini ya Allah. Orang-orang di majelis ini ya Allah ampunilah ya Allah. Lebih khusus ya Allah kepada almarhum ya Allah Andrian Yusuf ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ketika dia telah melaksanakan sholat ya Allah, terimalah amal sholatnya ya Allah. Ketika masih ada kekurangan, sempurnakan amal sholatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika dia berpuasa ya Allah, sempurnakan puasanya ya Allah. Sempurnakan zakatnya ya Allah, kebaikan-kebaikannya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa anaknya. Ampunilah anak ini ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Jadikan dia anak soleh ya Allah, anak yang berbakti ya Allah. Jadikanlah dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dalam amal kebaikannya ya Allah, jadikanlah menjadi kebaikannya di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Kita tutup dengan salawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, kita dimudahkan bisa mengucapkan zikir, bisa mendengarkan dibuka pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa menyampaikan, hanya bisa berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah ini, ketika kita barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah dalam usaha yang mulia, usaha agama, mengamalkan agama, lanahdiyannahum subulana, maka Allah berikan dia jalan petunjuk. Semoga kita akan Allah berikan jalan petunjuk, dimatikan kita dalam husnul khotimah, dimudahkan urusan kita dalam urusan agama ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama pertemuan ini kita tutup dengan doa kifat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.